Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bertemu lagi melalui virtual session. Di pagi ini kita masih menggunakan virtual classes untuk semua mata kuliah saya. Saya belum bisa offline bersama Anda semuanya, tetapi ini adalah bagian daripada metode pembelajaran yang kita sebut dengan asynchronous method ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Nah, di dalam pembahasan ini saya menampilkan beberapa materi ya, nanti yang bisa dibaca, silahkan dibaca materinya. Lalu kemudian saya akan melakukan pembahasan melalui virtual ya. Dan oleh sebab itu, mahasiswa saya mohon untuk bisa membaca mulai dari bagaimana kurikulum itu kita kelola, mulai daripada perencanaan kurikulum, lalu kemudian implementasi kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum, dan sampai pada evaluasi kurikulum. Kurikulum di sekolah itu bukan sekedar dokumen, tetapi kurikulum itu sebuah sistem. Kurikulum itu merupakan satu kesatuan sistem yang di dalamnya termasuk antaranya adalah kebijakan, dokumen, implementasi, pengembangan, dan evaluasi kurikulum. Nah, di dalam pembahasan kita itu nanti kita akan membahas tentang kurikulum 2013 dan yang kedua adalah kurikulum merdeka. Nah, saya sudah siapkan materi dua-duanya yang sudah saya sampaikan melalui Adlink. Sebab itu tugas dari mahasiswa adalah pertama adalah baca, mempelajari kedua-duanya, lalu kemudian mahasiswa saya minta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dari cakupan pengelolaan kurikulum, mulai dari prinsip-prinsip perencanaan kurikulum, lalu kemudian dilanjutkan dengan prinsip pengembangan kurikulum, prinsip implementasi kurikulum, dan prinsip evaluasi kurikulum. Bagaimana kurikulum ini dilaksanakan di sekolah, utamanya adalah kurikulum 2013. Karena para mahasiswa sendiri sudah punya mentor masing-masing, maka mahasiswa boleh berkonsultasi dengan mentornya masing-masing. Oke? Nah, inilah kenapa Pak Pri melakukan pembelajaran seperti ini. Karena apa? Karena saya juga ingin mengembangkan soft kompetensi Anda. Initiating skill Anda itu seperti apa sedang kita kembangkan. Jadi kuliah tidak harus selalu tatap muka, tapi dengan ekuivalensi jam maupun bobot daripada SKS Anda, kita bisa kuliah melalui virtual seperti ini dan project based penugasan seperti halnya sudah dilakukan Pak. Nah, karena Anda semuanya sudah memiliki mentor masing-masing, nanti Anda boleh berkonsultasi dengan mentornya. Utamanya adalah untuk membicarakan tentang kurikulum 2013 dan bagaimana pengelolaannya, mulai daripada perencanaan sampai pada evaluasi. Nah, lalu kemudian saya minta Anda untuk mempelajari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sekarang sedang kita kerjakan ya, dengan visi utama itu adalah membangun pelajar Pancasila. Nah, soal membangun pelajar Pancasila kan sudah kita diskusikan juga sebelumnya ya, bahwa visi kita itu adalah membangun pelajar yang beriman dan bertakwa ya, lalu berkebinekaan global, memiliki kompetensi berpikir kreatif, berpikir kritis, ya. Lalu itu semuanya juga tercover di dalam kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, para mahasiswa saya mohon untuk bisa secara smart reader itu ya, secara maksudnya gitu, secara smart reading itu menjadi smart reader juga ya. Itu dibaca dengan baik, lalu kemudian kalau ada permasalahan silahkan dikonsultasikan kepada mentornya, tetapi Pak Pri akan tetap ada ya dalam kondisi seperti ini untuk tanya jawab konsultasi melalui Adlink maupun melalui WA Group ya.
Oke, jadi saat Anda itu kuliah seperti halnya biasa kita kuliah tatap muka, itu saya juga ada di situ ya. Saya juga ada, tapi kita tidak bertatap muka. Ya. Baiklah, itu kuliah kita hari ini. Dan mengapa ini harus dilakukan? Karena salah satu hal penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan continuous learning bagi diri kita, lalu kemudian initiating action bagi diri kita ya, lalu kemudian juga mentoring. Mentoring itu adalah kita belajar dari para mentor kita. Pak Apri sendiri sebagai dosen juga sebagai mentor Anda. Ini program Flip Learning nanti juga akan kita lakukan ya. Setelah ini tentu kita akan diskusi lagi, nanti minggu depan kita kan tetap buka ya, itu bisa kita diskusikan lagi. Waktunya tentu mengikuti, waktunya sekarang ini ya akan lebih panjang sebenarnya sekarang ini ya. Dari sisi waktu tatap muka itu 50 menit ya per SKS gitu. Ini lebih panjang waktu, tapi tetap nanti akan saya sesuaikan dengan kebijakan yang sudah ada. Jadi hari ini kuliah kita adalah virtual dalam artian bahwa materi sudah saya sampaikan dan kita berkuliah melalui Edlink, lalu kemudian juga nanti Anda juga bisa komunikasi dengan saya melalui Edlink maupun melalui WA group ya. Namanya ini adalah virtual class melalui Edlink. Di sana sudah saya siapkan 2 materi utama dan tentu semua tanya jawab bisa dilakukan melalui kolom chat, dan saya akan tetap siap ya berada pada waktu yang sama sebenarnya. Oke, baik. Jadi sisi lain juga saya buka kuliah ini adalah sejak pagi. Sebenarnya kalau dari sisi waktu kan masih nanti siang ya, tapi ini sudah boleh diakses mulai pagi ini, jadi fleksibilitasnya juga ada. Nah, lalu kemudian Anda juga bisa berkonsultasi dengan para mentor. Prinsipnya adalah ketika Anda belajar di kampus ini, maka ini adalah sebagai wahana bagi Anda untuk meningkatkan kemampuan soft skill Anda dan juga kemampuan continuous learning Anda. Dan sekarang saya berikan fasilitas untuk Anda untuk melakukan continuous learning, initiating action, dan juga berkomunikasi dengan para mentor ya, sama teman juga boleh. Jangan lupa itu ada tugas ya, tugas di mana tugas itu adalah sudah merupakan internalisasi dari pikiran Anda untuk mengembangkan kreativitas itu ya. Kreativitas berpikir kritis itu ada di situ. Makanya saya berikan itu tugas. Dan dalam proses pembelajaran ini tentu kita bisa selalu komunikasi, dan selalu bisa berkonsultasi sama saya ya. Oke, baik, terima kasih. Salam sukses, dan saya harap Anda akan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan dengan kemampuan yang tinggi dan etika kerja yang tinggi pula. Insya Allah sukses pula untuk Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.